Selamat datang di channel ini. Pada video ini kita akan berlatih dan membahas soal mengenai perencanaan jembatan. Ada 10 soal yang akan kita bahas. Setiap soal akan dibacakan, Anda dapat melakukan pause untuk memilih jawaban Anda sebelum masuk ke pembahasan. Jangan lupa untuk like dan subscribe apabila Anda mendapat manfaat dari video ini. Silahkan tuliskan komentar apabila ada pertanyaan ataupun saran. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan ke latihan dan pembahasan soal. Pertanyaan pertama, yang tidak termasuk survei untuk perencanaan jembatan adalah A. Survei topografi, B. Survei hidrologi, C. Survei klimatologi, D. Survei demografi. Jawaban yang benar adalah D. Survei demografi. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Untuk mengetahui profil sungai, lokasi jembatan baru dan ketinggian bangunan bawah jembatan diperlukan. A. Pengukuran topografi. B. Penyelidikan tanah. C. Analisa hidrologi. D. Penyelidikan geologi. Jawaban yang benar adalah C. Analisa hidrologi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, yang bukan beban transien dalam perencanaan jembatan adalah A. Beban mati. B. Beban kejut. C. Beban angin. D. Beban selama pelaksanaan. Jawaban yang benar adalah A. Beban mati. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Tipe jembatan utama Paster, Bandung, Suramadu, Barelang, Batam adalah A. Jembatan beton gantung. B. Jembatan kabel stay. C. Jembatan beton prestress menerus. D. Jembatan box baja. Jawaban yang benar adalah B. Jembatan kabel stay. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Persyaratan mutu beton dalam perencanaan lantai jembatan adalah A. 25 megapascal, B. 30 megapascal, C. 35 megapascal, D. 40 megapascal. Jawaban yang benar adalah B. 30 megapascal. Selanjutnya, pertanyaan keenam. Cakupan dalam desain jembatan adalah A. Survei lapangan, survei hidrologi, perhitungan, gambar rencana dan dokumen lelang, termasuk daftar harga dan kuantitas. B. Survei topografi, survei penyelidikan tanah, perhitungan, gambar rencana dan dokumen lelang, termasuk daftar harga dan kuantitas. C. Survei pendahuluan, survei detail perhitungan, gambar rencana dan dokumen lelang, termasuk daftar harga dan kuantitas. D. Survei pendahuluan, survei gerusan, gambar rencana dan dokumen lelang, termasuk daftar harga dan kuantitas. Jawaban yang benar adalah C. Survei pendahuluan, survei detail perhitungan, gambar rencana dan dokumen lelang, termasuk daftar harga dan kuantitas. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh. Salah satu maksud penyelidikan tanah adalah A. Menentukan daya dukung fondasi. B. Menentukan jenis dan kedalaman fondasi. C. Menentukan jenis fondasi. D. Menentukan letak fondasi. Jawaban yang benar adalah B. Menentukan jenis dan kedalaman fondasi. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Survei hidrologi dan hidrolika digunakan untuk A. Menentukan muka air banjir yang mungkin terjadi pada daerah bangunan bawah jembatan. B. Menentukan ketinggian gerusan yang mungkin terjadi pada daerah bangunan bawah jembatan. C. Menentukan muka air normal dan gerusan yang mungkin terjadi pada daerah bangunan bawah jembatan. D. Menentukan muka air banjir dan gerusan yang mungkin terjadi pada daerah bangunan bawah jembatan. Jawaban yang benar adalah D. Menentukan muka air banjir dan gerusan yang mungkin terjadi pada daerah bangunan bawah jembatan. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Umur rencana jembatan penting seperti jembatan pada jalan tol yang harus dirancang adalah A. 100 tahun, B. 75 tahun, C. 50 tahun, D. 25 tahun. Jawaban yang benar adalah A. 100 tahun. Selanjutnya, pertanyaan ke-10. Cakupan pengukuran survei topografi pada daerah sungai adalah
A. 200 meter ke arah hulu dan hilir sungai. B. 150 meter ke arah hulu dan hilir sungai. C. 100 meter ke arah hulu dan hilir sungai. D. 50 meter ke arah hulu dan hilir sungai. Jawaban yang benar adalah A. 200 meter ke arah hulu dan hilir sungai. Sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.